Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Umi salah satu dari kalian yang kita dalam doa. Ini. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita melakukan doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang berterima kasih Tuhan karena Kau membimbing kami di tempat ini untuk memulai dengan bersuci. Mencoba untuk kami minta Engkau datang bersama-sama dengan kami agar apa yang hari ini kami pelajari biarlah terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Jemri sudah membantu dalam doa. Bagi bangun mengecek kehadiran kalian. Apakah semua hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Bu. Siapa lagi? Lagi dia sendiri. Alasannya? Apa, Bu? Selain itu semua hadir? Hadir, Bu. Baik. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Materi kimia minggu lalu. Masih, Bu. Asal basa dan larang. Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini pelajaran biologi tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini.
Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian sistem pencernaan, yang kedua menyebutkan struktur organ-organ pencernaan pada manusia, yang ketiga menjelaskan mekanisme pencernaan makanan pada manusia, dan yang keempat mengumpulkan informasi kelainan atau gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua adalah membawa contoh alat peraga dari sistem pencernaan pada manusia. Semua perhatikan di depan. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Meminta salah satu dari kalian coba jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Pero mungkin Sistem pencernaan adalah proses terjadinya pengolahan makanan dari yang kompleks, dari yang sederhana ke yang kompleks. ada yang lain coba Kartika. Coba Kartika jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Ini Sistem pencernaan merupakan proses tidak tahu Ibu. Piano, Kita Baby. Jadi, sistem pencernaan merupakan sebuah proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara mekanik, yang kedua secara kimiawi. Yang pertama secara mekanik, yaitu proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lebih lembut. Yang kedua secara kimiawi, yaitu mengubah makanan dari yang kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan, Ibu minta coba Ruth sebutkan organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan ada apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Coba Heni ulangi. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, di mana secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, sedangkan secara kimiawi dilakukan oleh air liur dengan bantuan enzim amilase. Yang kedua ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini bentuknya menyerupai tabung dengan panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Nah, di dalam kerongkongan akan terjadi gerakan peristaltik, di mana gerakan tersebut akan meremas-remas makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan organ sistem pencernaan yang sangat elastis dengan bentuknya seperti kantong. Nah, lambung ini terletak di bagian perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi proses secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama secara mekanik.
Nah, secara mekanik ini dilakukan oleh otot lambung yang berfungsi untuk mengaduk makanan dan meremas-remas makanan. Yang kedua secara kimiawi. Nah, secara kimiawi ini dilakukan oleh getah lambung. Nah, getah lambung ini menghasilkan 3 enzim. Ada yang tahu 3 enzim itu apa saja? Lipase. Perok, ketika ada yang tahu? Ada enzim pepsin, ada renin, dan juga asam klorida atau HCl. Yang pertama pepsin. Nah, pepsin ini berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua renin. Nah, renin ini berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga asam klorida atau HCl berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh makanan yang masuk bersama makanan yang kita makan. Yang keempat ada usus halus. Nah, usus halus panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu apa? Yang pertama usus Duodenum. usus duodenum atau usus 12. Yang kedua Jejunum. atau usus kosong. Yang ketiga usus penyerapan. Nah, yang pertama usus 12 jari. Usus 12 jari memiliki panjang 25 cm yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Yang kedua usus kosong. Nah, usus kosong ini terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Nah, fungsi dari usus kosong ini yaitu mencerna lebih lanjut makanan yang sudah dicerna oleh usus 12 jari. Yang ketiga ada usus penyerapan. Nah, usus penyerapan ini yaitu merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, di seluruh permukaan dari dinding usus penyerapan ini terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kelima ada usus besar. Usus besar ini berfungsi menyerap cairan, vitamin dan mineral dari sisa makanan yang dicerna oleh usus halus. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri yang sangat penting. Yaitu bakteri apa? Bakteri E. coli. Nah, bakteri ini membantu proses pembusukan makanan. Nah, hasil dari proses pembusukan makanan ini berupa apa? Feses. Kotoran atau feses. Nah, di ujung muara dari usus halus ini, di sekitar di sini terdapat satu organ yaitu rektum. Nah, rektum ini merupakan tempat penyimpanan feses secara sementara. Jika rektum sudah terisi penuh oleh feses, maka saraf akan mengirim respon ke otak sehingga kita akan merasa mau buang air besar. Yang keenam yaitu anus. Ada yang tahu fungsi dari anus? Untuk mengeluarkan feses. Iya, betul sekali. Dan di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, agar lebih memahami
setiap fungsi dari organ-organ sistem pencernaan, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Silakan berhitung dari Ruth. 1, 2, 1, 2, 3, 1. 2, Ya. Silakan kalian duduk menurut kelompok masing-masing. 3 di sini. Bergerak cepat. Semangat tangan-tangan yang ini cepat. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 1 mendapat materi tentang, silakan catat, mulut, kerongkongan dan lambung. Kelompok 2 mendapat materi tentang usus halus, usus besar, dan anus. Kelompok yang ketiga akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan untuk menjawab tujuan pembelajaran kita yang keempat.
pertama itu mulut. Mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan dimulai saat kita mengambil gizian utama pada makanan. Disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyaan agar makanan lebih mudah dicerna. Yang kedua ada tenggorokan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot yaitu esofagus. Dan yang terakhir itu ada lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas-remas dan diaduk menjadi bubur oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting, yaitu bagian atas atau kabia, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pylorus. Sekian hasil diskusi kami, mungkin ada yang ingin bertanya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang fungsi dari organ usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi dari usus halus yaitu sebagai penyerapan nutrisi, di mana usus halus terdiri 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan yang ketiga usus penyerapan. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung, di mana fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Fungsi dari jejunum atau usus kosong yaitu sebagai permukaan di mana terdapat jonjon-jonjon usus yang disebut dengan villi. Dan fungsi utama dari villi yaitu untuk memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Fungsi dari ileum atau penyerapan yaitu untuk bagian di mana bagian merupakan fungsinya sebagai bagian akhir dalam saluran pencernaan, di mana misalnya seperti nutrisi, vitamin B12, garam empedu, air elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus atau disebut dengan bagian dengan ileum. Yang organ kedua yaitu usus besar. Fungsi dari usus besar yaitu untuk membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli, di mana agar mudah untuk dikeluarkan. Fungsi yang terakhir dalam organ anus yaitu sebagai tempat pembuangan sisa makanan atau metabolisme berupa feses. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh banyak orang. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Beberapa ragam gejala yang sering dirasakan mulai dari perut kembung, mual, sensasi terbakar di bagian dada, sembelit, diare, sampai muntah. Umumnya penyakit seperti demam, diare, dan konstipasi dapat dihindari dengan mengkonsumsi makanan yang tepat. Banyak juga obat-obatan yang bisa membantu meredakan gejala gangguan tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing.
Nah, jadi Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem pencernaan merupakan sebuah proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan dibagi menjadi dua, ada secara mekanik dan kimiawi. Organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, organ-organ tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Hari ini tidak ada tugas kecil, tapi Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu silakan masing-masing kelompok ikut saja kelompok yang tadi, buatkan alat peraga sederhana dengan catatan lebih menarik dan lebih bagus dari yang Ibu punya ya. Oke. Sebelum kita akhiri kelas, Ibu minta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Ibu minta Heni. Sebelum kita berpisah di tempat ini, mari kita berdoa. Bapa yang kami di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami telah melaksanakan kegiatan pembelajaran kami ya Tuhan. Terima kasih atas tuntunan ya Tuhan, dan mari Engkau persiapkan kami lagi untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ibu dalam doa. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang dan salam. Siang Bu.